salah aja, nggak usah menye-menye pakai isu sara. 12 partai yang katanya mendukung pasangan Ridho sama sekali nggak kelihatan pergerakan di Jakarta. Mereka cenderung ngumpat dan main aman. Kalian cek aja deh di jalanan. Hampir gak ada satupun baliho atau bendera partai yang ngasih dukungan ke Ridwan Kamil. Tapi gak usah khawatir, 5 tahun ke depan Jakarta bakal dibuat menyala sama Mas Pram dan Bang Dul. Teruntuk Kang Emil, kalau mau balik ke Bandung, kabarin ya. Nanti kita antar naik kereta cepat dari Jakarta Bandung. Wush! Sebelumnya aku mau disclaimer nih, ketika konten ini dibuat kita udah memasuki masa tenang pilkada. Cuma mohon maaf nih ya, itu kok malah muncul foto Ridwan Kamil berdampingan sama Pak Presiden Prabowo di beberapa baliho dan billboard. Ini kubu pasangan Ridho paham aturan gak sih? Kok ya semena-mena gitu? Tuh Bawaslu juga diem-diem aja. Pilkada Jakarta sekarang lagi memasuki fase klimaks-klimaksnya. Kemunculan beberapa tokoh dari kubu Ridwan Kamil justru membuat pasangan Ridho semakin tenggelam. Apalagi bahasa yang dipakai nggak karu-karuan. Itu artinya mereka sadar mereka akan kalah. Hal yang bikin mereka sadar kalah adalah pertama, ketua tim ses Ridho nggak kelihatan sama sekali tariknya. Riza Patria justru sibuk dengan urusan nasional di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai wakil menteri. Kedua, 12 partai yang katanya mendukung pasangan Ridho sama sekali nggak kelihatan pergerakan di Jakarta. Mereka cenderung ngumpat dan main aman. Kalian cek aja deh di jalanan. Hampir gak ada satupun baliho atau bendera partai yang ngasih dukungan ke Ridwan Kamil. Yang ketiga adalah ketum-ketum partai politik yang banyak itu justru gak muncul sama sekali batang hidungnya di acara kampanye Akbar Ridwan Kamil. Padahal awalnya Kang Emil itu udah pede banget di backing penguasa. Misalnya kayak Pak Prabowo. Tapi Presiden Prabowo justru milih untuk pergi ke luar negeri. Supaya beliau nggak terlibat urusan politik praktis yang ada di Pilkada Jakarta dan daerah lainnya. Nah, selain Presiden Prabowo yang nggak hadir, ternyata Pak SBY dan Jokowi juga nggak nongol tuh di acara kampanye Akbar Ridwan Kamil. Wah, kira-kira ada yang bisa nebak nggak ya? Kenapa Ridwan Kamil kelihatannya nggak dapat dukungan serius dari para tokoh elit nasional? Iya, betul sekali tebakan kalian. Semua orang justru tahu kalau Ridwan Kamil ini udah nggak diterima di Jakarta. Dilihat dari berbagai penolakan, boikot, sampai sambutan yang sepi di mana-mana. Bukti kalau Ridwan Kamil bakal kalah. Sabar, gue ini bukan lagi menyombongkan diri loh ya. Tapi bicara sesuai data dan fakta di lapangan, kayak misalnya seluruh lembaga survei di Jakarta udah nunjukin angka Ridwan Kamil itu anjlok banget di ujung-ujung pilkada. Bahkan lembaga survei yang katanya dipesan oleh kubu pasangan Ridho pun juga menunjukkan angka kalau mereka emang udah nggak bisa diselamatin lagi di Pilgub Jakarta. Itu sebabnya kenapa Ridwan Kamil nggak mau ngurus KTP di Jakarta. Termasuk pasangannya yaitu Pak Suswono. Mereka berdua tetap akan nyoblos di luar Jakarta. Kayak Ridwan Kamil nyoblos di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Dari situ aja udah kelihatan. Mereka berdua emang nggak berani bertaruh untuk sesuatu yang mereka udah tahu jawabannya. Apa jawabannya? Ya itu dia. Oke, setelah kita menganalisa berbagai kemungkinan tentang Ridwan Kamil dan Suswono di Jakarta, sekarang ada hal yang menurut gue sensitif banget. Apalagi kalau dibahas di masa tenang pilkada. Mari kita sambut the one and only Bang Ara alias Marwar Sirait. H-5 menjelang pencoblosan di Jakarta, tiba-tiba muncul sosok Marwar Sirait yang sekarang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Pemukiman Indonesia. Bang Ara ini membahas sesuatu yang menurut gue sangat sensitif dan berpotensi memunculkan polarisasi seperti Pilgub Jakarta dulu.
yaitu soal isu SARA. Padahal 2 bulan sejak penetapan para calon gubernur, hampir nggak ada tuh gonjang-ganjing isu SARA. Beliau yang satu ini malah nongol sambil nyenggol isu agama. Kalau menurut saya, analisa saya, putaran kedua akan terjadi di Jakarta. Ya, menurut saya, putaran kedua akan terjadi ya. Putaran kedua akan terjadi di Jakarta dan pada akhirnya 2019. Itu prediksi saya, karena tadi konsolidasi terjadi. Makanya suaranya Prabowo masih makin turun. Karena pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi konsolidasi. Kemudian pemilih-pemilih non-muslim mulai meninggalkan Prabowo karena dukung Anies. Meninggalkan Prabowo karena dukung oleh Anies. Ini kan baru terjadi belakangan. Nah, jadi itu pendapat saya. Yang penting kita bersaing secara sehat. Jadi ceritanya Bang Ara yang udah hopeless dengan kekalahan Ridwan Kamil di Jakarta, kayaknya dia ngerasa kepalang tanggung buat bikin gaduh masyarakat. Apalagi dia tahu di berbagai survei elektabilitas Ridwan Kamil emang udah nggak ngangkat sama sekali. Malah yang ada makin anjlok. Ucapan Bang Ara yang pertama adalah soal kemunculan Jokowi di Jakarta. Dia bilang ketika Anies Baswedan dukung Mas Pram, itu sama aja ngebangunin macan tidur yang namanya Jokowi. Apaan? Macan tidur mah gak suka makan ikan teri. Masa iya sekelas mantan presiden turun kelas jadi jurkam pilkada? Apa-apaan sih ini? Perhatiin tuh Pak SBY, Bu Mega, ada nggak mereka turun kelas jadi jurkam pilkada? Udah gitu beredar video, Jokowi buka jasa titip daerah. Coba cek aja tuh di TikTok, banyak banget calon kepala daerah yang berkunjung ke rumahnya Jokowi. Abis itu dibuatin video pendek dengan kata-kata, saya titip ya, saya titip. Titip apaan Pak? Fufu Fafa. Nah yang kedua ucapan Bang Ara soal pemilih non muslim tinggalkan Pramono Rano karena didukung Anies Baswedan. Terus ditambah ucapan kita lihat lebih kuat siapa. Lah situ kenapa ya? Situ mau ngajak berantem warga Jakarta. Situ mau nantang-nantang warga Jakarta. Kan yang milih warga Jakarta, kenapa jadi situ yang repot nantang adu kuat? Udah gitu bawa-bawa pemeluk agama non muslim. Emang situ yakin pemilih non muslim bakal lebih milih cawagup dari PKS? Jangan belaga lupa ya Bang Ara, gimana pun juga PKS itu partai yang ideologinya berbasis agama Islam. Dan dilihat dari track record dinamika politik di Jakarta, rata-rata non muslim justru akan cenderung berlindung di balik partai nasionalis. Jadi nggak usah ngarang-ngarang deh Bang Ara. Kita tahu kok gaya kalian begini tuh emang cuma buat nutupin rasa panik aja. Tapi nggak usah khawatir, 5 tahun ke depan Jakarta bakal dibuat menyala sama Mas Pram dan Bang Dul. Teruntuk Kang Emil, kalau mau balik ke Bandung kabarin ya. Nanti kita antar naik kereta cepat dari Jakarta Bandung. Wush, dadah.